Sebelum proyek jalan tol yang melintasi di kota Yogyakarta dimulai, terjadi beberapa polemik di belakangnya yang cukup alot. Kejadian ini bermula saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X bersikukuh tak melepas tanah Kasultanan atau Sultan Ground untuk proyek tol di Yogyakarta ini. Sri Sultan Hamengkubuwono X pernah berpendapat bahwa jalan tol di Yogyakarta tidak memberikan nilai positif untuk ekonomi masyarakat di sekitar jalan tol. Selain itu, jalan tol yang rencananya akan melewati tanah milik Sultan atau Sultan Ground dinilai memberikan dampak negatif untuk aset keraton. Meskipun begitu, beliau tetap memperbolehkan apabila tanah itu dipakai atau dilewati proyek tol menggunakan sistem sewa dengan harga rendah atau bahkan tak dibayar sekalipun. Intinya, keraton selaku pemilik Sultan Ground tak akan melepas asetnya. Namun pada akhirnya pembangunan jalan tol tetap masuk ke wilayah Jogja. Salah satunya adalah pembangunan ruas jalan tol Jogja-Mbawen yang sampai saat ini masih terus dikebut pembangunannya. Halo, assalamualaikum sedulur, balik lagi di channel Kakak TV. Dan sekarang saya berada kembali di salah satu ruas tol Jogja-Mbawen yang masih sedang dikebut pembangunannya. Perlu diketahui sedulur bahwa tol Jogja jadi dibangun ditandai dengan groundbreaking di Kelurahan Tirtoadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 silam. Jalan tol ini tadinya sempat ditolak pembangunannya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X karena akan melewati sejumlah lokasi dan benda cagar budaya seperti Selokan Mataram dan juga tanah milik Kasultanan Yogyakarta atau yang dikenal dengan Sultan Ground. Untuk kelancaran pembangunan jalan tol, maka disepakati bahwa jalan tol yang dibangun di Jogja akan menggunakan sistem elevated atau jalan layang seperti tol yang sudah terdapat di Jakarta, misalnya tol jalan layang Syekh Muhammad bin Zayed. Ini adalah visual terbaru tol Jogja-Mbawen yang saya ambil baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 29 Mei 2024. Lokasinya berada di wilayah Banyurejo, Sleman, Yogyakarta. Bisa dilihat ya sedulur, di bawah ini adalah Selokan Mataram. Buat yang belum tahu, Selokan Mataram punya histori tersendiri bagi kota Jogja. Dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1944 untuk menghindari kerja paksa warga Yogyakarta oleh penjajah Jepang. Selokan Mataram tidak hanya menjadi saksi bisu bagi perkembangan wilayah, tapi juga menjadi tulang punggung sistem irigasi yang mendukung pertanian di wilayah yang dilaluinya. Saking pentingnya Selokan Mataram, beberapa segmen dari ruas tol Jogja-Mbawen akan dibangun melayang tepat di atas saluran irigasi ini. Seperti yang bisa sedulur lihat pada visual berikut ini. Ada yang tepat melayang di atas Selokan Mataram, ada pula yang melayang di sisi sampingnya. Adapun lebar jalan tol ini nantinya antara 40 hingga 50 meter. Namun, tak semua segmen ini dibuat melayang. Konstruksinya merupakan perpaduan antara sebagian yang berada di tanah dan sebagian melayang. Buat yang belum tahu, nantinya tol Jogja-Mbawen akan punya jarak tol sepanjang 75,82 km yang membentang dari Sleman hingga Mbawen.
Tol ini akan melintasi dua provinsi, yakni Jawa Tengah sepanjang 67,5 km dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,77 km. Nah, khusus untuk melintasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dari panjang 8,77 km itu 4,2 km diantaranya dibangun melayang. Adapun jembatan layang di tol ini akan melintasi Desa Margo Katon, kemudian Desa Margo Mulyo, dan Desa Margo Dadi. Ketiganya berada di Kecamatan Sayigan, serta satunya di Desa Banyurejo ini, Kecamatan Tempel yang sedang kita lihat. Oke sedulur, ini saya sudah berada di samping SMP 2 Tempel, dan di sini ternyata sudah dilakukan pemasangan balok girder. Nah, ini kemungkinan dilakukan pada malam hari ya. Tadi malam sedulur, ini sudah terpasang ada sekitar 4 balok girder ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini alat kerennya besar sekali sedulur. Nah, untuk pemasangan balok girder sendiri ini lokasinya berada di Banyurejo ya. Ini untuk trase tol Jogja Mbawen seksi 1 dari Johnson Sleman hingga Simpang Susun Banyurejo. Nah, itu kalau yang ke sana mengarah ke Magelang atau ngeluar ya. Ini kondisinya seperti ini sedulur. Jadi sudah terpasang 4 balok girder nih. Nah, ini ya. Saat ini jalan tol Yogyakarta-Mbawen sedang dalam tahap konstruksi. Untuk progresnya sendiri sudah cukup sangat signifikan. Hadirnya jalan tol ini akan semakin memperlancar arus distribusi barang dan jasa, pengembangan industri dan pariwisata, serta meningkatkan konektivitas khususnya di sisi selatan Pulau Jawa. Ketika sudah dapat beroperasi, masyarakat yang sering berwisata ke Jogja akan menempuh perjalanan semakin cepat melalui tol ini. Jalan tol Yogyakarta-Mbawen ini akan mempercepat akses perjalanan dari Semarang menuju Yogyakarta yang sebelumnya memakan waktu sekitar 3 jam menjadi 1,5 jam. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Serta buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora obah, ora mamah.